Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat, saya dari kelas PAI 6D. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai aul dan rod sesuai dengan tugas UAS mata kuliah Fikih Mawaris. Oke, kasus aul ya. Aul bisa dibilang bahwa bertambahnya jumlah asbabul furud lebih banyak, atau bisa dikatakan juga jumlah KPK yang dipakai itu lebih kecil daripada jumlah sihamnya. Ya, di sini harta tirkah yang ada adalah 500 juta rupiah. Kemudian ahli waris yang ada di sini ada abun ya ahli warisnya, kemudian ada zauj, ada bintun atau anak perempuan, juga ada bintu ibni atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, kemudian berapa sih bagian abun? Ya, bagian abun di sini ada 1/6 ditambah asobah ya. Kenapa begitu? Karena garis keturunan hanya ada perempuan. Kemudian zauj ada 1/4 karena ada keturunan. Kemudian bintun 1/2 karena hanya satu orang. Kemudian bintu ibni juga 1/6 karena hanya satu orang. Ya, kita cari KPK-nya. KPK yang dipakai adalah 12. Ya, 12 dibagi 6 dikali 1 sama dengan 2 ya untuk abun. 12 dibagi 4 dikali 1 sama dengan 3 untuk zauj. Kemudian 12 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 6 untuk bintun. Kemudian 12 dibagi 6 dikali 1 sama dengan 2 ini untuk bintu ibni. Ya, kita jumlahkan sahmunnya. Sahmunnya berjumlah 13 ya. Jadi siham atau majmu siham yang ada ya, jumlahnya 13 itu lebih besar daripada KPK-nya ya. Kemudian bagaimana sih rumusnya? Rumusnya adalah harta tirkah dibagi siham ya, kemudian dikalikan sahmun masing-masing ya. Dalam hal ini harta tirkahnya adalah 500 juta rupiah, kemudian dibagi 13 ya, dibagi 13 kita dapat nominal 38.461.538 rupiah ya. Ini nominal yang akan dikalikan kepada sahmun masing-masing ya. Kemudian tadi ya, harta tirkahnya 500 juta ya, kita dapat jumlah yang harus dikalikannya ada 38.461.538 ya. Ini untuk abun dikalikan 2 ya. Untuk abun mendapatkan 76.923.076 rupiah. Ini untuk abun. Kemudian untuk zauj ya, 38.461.538 rupiah dikalikan 3 sama dengan 115.384.614 rupiah. Ini untuk bagian zauj. Kemudian untuk bagian bintun berapa? Untuk bagian bintun adalah 38.461.538 rupiah dikalikan 6 sama dengan 230.769.228 rupiah. Ini untuk bagian bintun. Kemudian bagian bintu ibni 38.461.538 rupiah dikalikan 2 sama dengan 76.923.076 rupiah ya. Ini bagian bintu ibni hampir sama dengan bagian abun ya, hampir sama dengan bagian abun. Karena bagian abun ada asobah, kita jumlahkan ya, kita jumlahkan harta yang sudah dibagikan. Jumlahnya semuanya yang sudah dibagikan adalah 499.999.994 rupiah ya. Jadi ada asobah, ada sisa. Berapa sisanya? Sisanya hanya 6 rupiah saja ya. Kita tambahkan saja 6 rupiah ini kepada bagian abun. Jadi bagian abun adalah 76.923.082 rupiah ya. Ini untuk kasus aul ya, untuk kasus aul. Kemudian masuk ke dalam kasus rod ya, masuk ke dalam kasus rod. Kasus rod ini kebalikannya.
KPK itu lebih besar daripada jumlah sihamnya. Nah, di sini kasusnya harta tirkah yang ada adalah 240 juta rupiah. Ya, kemudian ahli warisnya hanya ada 3. Yang pertama ada umun, ya, kemudian ada zaujatun, istri, kemudian ada bintun, ya, anak perempuan. Berapa sih bagian umun dalam hal ini? Bagian umun adalah 1/6, ya, karena ada furu, ada keturunan. Kemudian zaujatun ada 1/8 karena ada keturunan. Kemudian bintun mendapatkan 1/2 karena hanya 1 orang. Ya. Kita cari KPK-nya. KPK yang bisa membagi 6 dan 8 ada 12. Ya, ada 24. Maaf, 24 KPK-nya. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Kemudian 24 dibagi 8 kali 1 sama dengan 3. Dan 24 dibagi 2 kali 1 sama dengan 12. Ini kita sudah lihat, sudah dapat sihamnya. Kemudian kita tambahkan semua sihamnya. Ya, semuanya adalah 19. Jadi siham yang ada, majmu sihamnya lebih kecil daripada KPK. Ya, lebih kecil atau KPK lebih besar daripada jumlah siham yang ada. Bagaimana rumusnya? Ya, hampir sama kayak tadi. Rumusnya adalah harta tirkah dibagi KPK dikali sahmun masing-masing. Ya. Di sini tadi harta tirkahnya 240 juta dibagi 24. Ya, dibagi KPK 24. Kita dapat 10 juta rupiah. Jadi nominal yang harus dikalikan kepada sahmun adalah 10 juta rupiah. Oke, untuk umun, ya, untuk umun 10 juta dikali 4 sama dengan 40 juta, ya. Untuk zaujatun 10 juta dikali 3 sama dengan 30 juta. Kemudian untuk bintun 10 juta dikali 12 sama dengan 120 juta. Ya, kita tambahkan dulu semua harta tirkah yang sudah dibagikan. Ya. Semuanya ada 190 juta rupiah. Berarti masih ada sisa, masih ada asobahnya. Berapa sisanya? Sisanya adalah 50 juta rupiah. Nah, ini 50 juta ini tetap harus dibagikan, ya, kepada ahli waris. Siapa saja sih yang akan mendapatkan 50 juta ini, ya. Dari ketiga ini, umun, zaujatun, dan bintun, yang mendapatkannya adalah umun, ya, kemudian yang kedua ada bintun. Kenapa zaujatun tidak dapat? Karena zaujatun pertama-tama sudah mendapatkan harta gonogini atau pembagian harta di awal, ya, sebelum harta bersih atau harta tirkah ini dibagikan. Berapa sih bagian umun dan bintun tambahannya? Ya, rumusnya adalah 50 juta dibagi 16. Dari mana 16 ini? Ya, 16 ini dari mana? 16 ini adalah dari sahmun bintun atau sahmun umun, ya. 12 ditambah 4 atau 4 ditambah 12 sama saja, ya. Kita bagikan 50 juta rupiah dibagi 16, kita dapat 3.125.000 rupiah, ya. 3.125.000 rupiah dikalikan 4. Ya, jadi tambahan untuk umun adalah 12.500. Kemudian untuk bintun 3.125.000 rupiah dikalikan 12 sama dengan 37.500. Ya, ini tambahannya untuk bintun, ya. Jadi nominal yang didapat oleh umun, zaujatun, dan bintun, ya, adalah untuk umun mendapatkan 40 juta ditambah tadi 12.500 sama dengan 52.500 rupiah. Kemudian untuk zaujatun mendapatkan tetap 30 juta rupiah. Kemudian untuk bintun mendapatkan 120 juta ditambah 37.500 rupiah sama dengan 157.500 rupiah. Ya, ini kita jumlahkan semuanya pas 240 juta rupiah. Jadi semua harta tirkah yang ada sudah dibagikan kepada ahli waris masing-masing sesuai dengan rumus rod di sini, ya, rumus rod.
Ya mungkin hanya itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.